Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali dalam Suara Sriwijaya hadir menjumpai Anda. Tentunya kita akan membahas mengenai informasi menarik seputar Sriwijaya dan juga di Indonesia. Saudara, manusia merupakan makhluk sosial yang artinya bahwa manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dan untuk itu kita akan membahas mengenai tema mengulik aksi kemanusiaan. Dan sudah hadir dua narasumber kita, yaitu yang pertama Ibu Dr. Neng Yanti M. Hum, pemerhati gender. Selamat siang Ibu, apa kabarnya? Selamat siang, baik. Alhamdulillah sehat selalu. Dan juga narasumber kita yang kedua, Bapak Muhammad Suharni MA, penggiat kemanusiaan. Selamat siang Bapak, apa kabarnya? Selamat siang, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik selalu. Dan juga untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line interaktif di 0711311454, dan kita akan membahas mengenai tema mengulik aksi kemanusiaan. Mungkin terlebih dahulu saya ingin bertanya ke Bapak Suharni tentang kegiatan apa saja yang bisa masuk dalam kategori aksi kemanusiaan. Silakan. Oh, terima kasih. Ini tema yang sangat menarik. Kita mengulik itu artinya kita mencari, mempelajari, menelusuri hal-hal yang bersangkutan dengan kemanusiaan. Yang lebih menariknya lagi, hasil dari World Giving Index itu Indonesia ini nomor 1 untuk indeks pemberiannya itu. Baik. Ya, salah satunya yang kita lihat dari membantu orang-orang yang tidak dia kenal gitu ya. Oke. Satu, kedua donasi gitu ya. Nah, untuk donasi itu Indonesia paling tinggi indeksnya, bagus itu. Paling tinggi untuk Kemudian, donasi. Kemudian kesukarelawanan. Nah, ini sukarelawanan ini kan artinya relawan di Indonesia tinggi kan gitu. Nah, paling tidak semuanya ini berhubungan dengan kegiatan-kegiatan menyangkut adat untuk mengangkat martabat, keberlangsungan hidup, dan tentu kesejahteraan manusia itu sendiri. Baik. Saya kira-kira begitu yang dibicarakan untuk kita kulik sore ini ya Bu ya. Kita ngulik-ngulik hal ini. Keberlangsungan hidup dan martabat hidup. Oke, manusia. karena juga sebagai manusia makhluk sosial saling membutuhkan dan juga dibutuhkan juga aksi kemanusiaan. Mungkin untuk Ibu sendiri manfaat-manfaat yang dapat didapatkan dari aksi kemanusiaan ini apa saja Bu biasanya? Tadi sudah dibilang sama Pak Suharni bahwa kita untuk hidup bermartabat tadi supaya lebih terlindungi gitu. Sehingga manfaatnya itu bisa paling tidak bisa membuat kemandirian, itu kemandirian orang berpihak kepada siapa, kemudian juga bisa membantu ekonomi tadi, kemudian ada otonomi lah, otonomi mereka untuk melakukan pekerjaan atau tidak terpuruk kondisinya itu. Baik. Itu yang jadi kita ini kan ya, jadi bukan sekadar ekonomi juga, tapi juga persoalan psikologi, kemandirian orang itu untuk bertindak itu perlu dibantu juga. Baik, ternyata bukan hanya difokuskan perekonomian saja untuk aksi kemanusiaan, juga psikologi juga bisa dibantu, perilaku juga bisa dibantu. Mungkin dari Bapak sendiri manfaat-manfaat yang didapatkan dari aksi kemanusiaan bagaimana Pak? Pertama kita melihat kan untuk keberlangsungan hidup gitu ya. Misalnya ketika ada suatu bencana misalnya kita bantu, kenal nggak pilih, karena untuk Saling keberlangsungan bantu. hidup orang yang Baik. kena bencana. Nah di dalam kehidupan sehari seringkali kita mengutamakan membantu untuk keberlangsungan hidup. Bisa kalau di kita di Indonesia misalnya yang dikenal itu sedekah ya. Nah, terutamanya untuk keberlangsungan hidup orang yang kita tolong itu. Baik. Mungkin kembali ke Ibu bahwa sebelumnya menyebutkan bukan hanya perekonomian yang dapat dibantu, juga aksi kemanusiaan dari perilaku. Biasanya dari Ibu sebagai pemerhati gender itu bagaimana Bu biasanya hal-hal yang bisa dibantu dari aksi kemanusiaan? Sekarang ini lagi naik itu kekerasan seksual ya. Baik. Kemudian kekerasan kepada anak. Kalau kekerasan seksual itu ya korban biasanya nggak ngomong ya, diam. Nah ini yang harus kita bantu supaya mereka mau mengungkapkan kejadian itu, kemudian mereka bisa kalau kita ini ya kita bimbing, kita dampingi supaya mereka mendapatkan hak-hak mereka yang sebagai korban tadi. Jadi kasusnya tidak hilang saja gitu. Jadi
secara pendampingan psikologi maupun hak mereka untuk mendapatkan, misal kalau kejadian kekerasan seksual itu oleh di perguruan tinggi, misalnya mahasiswa, nah hak mereka untuk selesai lulus itu harus dapat kita ini kan ya, kita apa namanya, kita fasilitasi untuk selesai itu. Karena kalau di perguruan tinggi biasanya kan satu malu dari pribadi perempuan itu sendiri, kemudian dari pihak dekanat atau apa itu jadi membuat mereka takut untuk menjadikan itu kasus itu. Betul sekali. Berarti aksi kemanusiaan bukan berarti hanya ada saat bencana saja, mungkin kesusahan. Juga berarti untuk korban yang merasa takut untuk berbicara dan mengeluarkan kasus yang terjadi, itu juga bisa dibantu sebagai sesama manusia. Mungkin sebagai sesama teman, keluarga atau kerabat mungkin Bu, untuk menambah rasa kemanusiaan dengan memberanikan korban tersebut, gimana Bu biasanya dari penggiat gender sendiri Bu? Biasanya kita itu melakukan pendampingan, konseling dulu, kita datangi kan gitu korban itu. Kemudian kita kalaupun mereka minta supaya mereka sendiri dari suara mereka sendiri apa mau diapakan kasus itu, jadi bukan kita yang memaksa. Jadi kita sekadar untuk tadi dia bercerita supaya tidak terlalu terpuruk. Kemudian dia mintanya apa? Apakah memang mau ke kasus itu dikasuskan ya ke polisi atau ya, tapi kita harus cari juga solusinya ke misalnya dia dengan pelakunya itu. Pelakunya misalnya penguasa, pihak penguasa yang levelnya lebih tinggi. Nah, kita jadi perantara untuk itu. Oh, baik. Dan tentunya kembali ke Bapak nih sebagai masyarakat dan mungkin kaum milenial agar menumbuhkan rasa kemanusiaan. Mungkin sekarang sebelum menjawab pertanyaan itu tadi yang disebutkan, untuk sekarang menurut Bapak sendiri rasa kemanusiaan untuk masyarakat di Indonesia sendiri menurut Bapak gimana? Ataukah sudah mulai berkurang rasa kemanusiaan itu atau bagaimana menurut Bapak sendiri? Enggak lah berkurang, buktinya survei itu kan dilakukan oleh World Index Giving Index kan tinggi. Survei membuktikan bahwa kita tinggi, nggak menurun. Yang paling menarik yang kasus seperti yang disampaikan Bu Neng Yanti tadi, artinya membantu kemanusiaan itu kita mengembalikan martabatnya sebagai manusia. Itu yang paling penting. Jadi mengembalikan martabatnya sebagai manusia itu kita berusaha memfasilitasi untuk pertama dia kita yang dihadapi itu manusia. Nah, yang dihadapi manusia dan posisinya itu sama dengan kita. Betul. Nah, sehingga mengembalikan martabatnya itu kita mengikis berangsur-angsur stigma. Jangan dia di stigma jadi korban gitu ya. Tetapi ada relasi-relasi kuasa yang bermain di situ. Nah, berhadapan dengan relasi kuasa ini, semua orang secara kemanusiaan harus ditimbulkan lagi kesadarannya. Nah, kesadaran itu tentu diwujudkan dengan aksi kan gitu. Betul. Nah, aksi ini bisa terlaksana kalau semesta mendukung ya, kalau lingkungan mendukung. Mendukung itu seperti gimana Pak? Contohnya Pak? Ketika ada satu kejadian, misalnya ambillah kejadian pelecehan seperti yang dibicarakan oleh Bu Neng tadi. Nah, itu terjadi semesta mendukung, ada kesadarannya sendiri yang menjadi korban itu. Oh, martabat saya dilecehkan loh. Oh, baik. Nah, sehingga dia mencari bantuan kan gitu. Dan ada fasilitator memberikan ini. Kemudian aturan-aturan itu yang mendukung. Saya kira dari segi itulah maka akan terjadi aksi-aksi kemanusiaan ini bisa terlaksana dengan baik. Seolah-olah indah gitu ya. Pelaksananya tidak seindah itu, terus terang saja. Baik, tentunya untuk Ibu. Bu Neng kan berpengalaman menghadapi yang tidak indah ini ya. Di pembicaraan indah gitu. Ada fasilitator, ada aturan, ada ini. Senyatanya kadang-kadang korban sendiri, mungkin Bu Neng yang cerita bagaimana gitu. Belum terfasilitasi lah ya bahasanya ya. Tapi untuk dari Bu Neng sendiri nih, mungkin sebagai masyarakat ataupun mungkin kaum milenial untuk menimbulkan lagi rasa kemanusiaan itu bagaimana Bu? Sebetulnya kan kalau kita melihat dari perilaku ya, itu sejak pendidikan di rumah tangga
ketika kita saling bantu. Kalau misalnya kakaknya lagi kesulitan, adiknya yang bantu gitu. Sebetulnya ditumbuhkan dari rumah tangga dulu. Nah, itu yang menurut saya. Kemudian di lingkungan sekitar ya, itu yang sekali-sekali ada gotong royong gitu, ada tadi yang sedekah. Nah, membantu yang lagi sedekahan itu. Nah, ini yang bisa ditumbuhkan. Jadi ada misalnya apa, kalau rumah tangga itu jiron ya. Iya, jiron. 40 rumah itu ya. Nah, kalau ada musibah, kalau ada kegiatan yang itu saling membantu pesta, ya. saling bantu itu. Dulu kan sudah kita itulah tadi yang apa namanya modal sosial kita, saling bantu dulu ya. Kalau misalnya mau apa namanya, kalau Palembang itu kan ada waktu namanya ngocek bawang itu ya, kemis. Masa bareng ya, saling membantu, itu salah saling satu aksi bantu, kemanusiaan ya. Itu, iya. Oke, untuk di Kota Palembang sendiri mungkin Pak, ataupun di Sumatera Selatan, mungkin aksi kemanusiaan yang sering dilakukan, itu biasanya apa saja Pak? Mungkin contoh-contohnya Contoh juga. realnya itu Iya, kan contoh donor real. darah selalu dibuka. Oke, Dan dari banyak darah. dari anak, dari mulai remaja artinya sampai yang layak dan tahu secara medis dia boleh donor, selalu itu ada kan gitu. Dan itu kadang-kadang di hari-hari tertentu diorganize oleh paguyuban misal senam sehat, donor darah gitu ya, persatuan Dharma Wanita donor darah, itu yang sudah kita lihat. Dan itu seperti kita pembicaraan kita awal tadi, menyelamatkan nyawa. Betul. Menyelamatkan nyawa itu benar-benar terlihat gitu. Jadi nggak usah yang sulit-sulit ya, kita ambil PMI buka 24 jam ya. Iya. Ya kalau sudah sekali donor kita sehat, kadang-kadang datang. Datang lagi. Jadi sederhananya begitu kan, jangan kita buat rumit kan. Tidak mesti bencana mesti pasang misalnya baru ada gitu baru ya. ada. Nah sementara donor darah ini di setiap layanan kesehatan benar-benar bermanfaat dan menyelamatkan nyawa. Bahkan PMI paling setetes darah Anda menyelamatkan nyawa Menyelamatkan kami. nyawa, Nah itu betul. aksi-aksi kemanusiaan. Kalau kita lihat di indeks tadi dikategorikan sebagai donasi atau relawan yang non material misalnya. Selain itu Pak, contoh-contoh lainnya Pak Contoh dari rasa lain, kemanusiaan sendiri Pak. Ya kita bisa ikuti di medsos. Wah banjir, kumpul ini kan selalu ada gitu. Cuma masalahnya kadang-kadang itu yang organize-nya ya, yang perlu kita optimalkan supaya manfaatnya itu optimal juga kan gitu. Baik. Dan juga aksi-aksi ini harus didukung juga oleh masyarakat yang sekitarnya juga, saling membantu ya Pak ya. Dan juga apalagi dari donor darah sendiri itu sangat berarti dengan rasa kemanusiaan. Dan untuk pemirsa ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454, tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Saat beraktivitas, jangan lupa untuk memakai double masker. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) mengatakan, Masker double bisa efektif dalam mencegah penularan COVID-19. Masuknya berbagai varian baru menuntut kita untuk lebih ketat memproteksi diri. Tapi, memakai masker double penggunaannya juga harus tepat. Ini dia panduannya. Di masa-masa pandemi kayak gini, jangan lupa untuk rajin cuci tangan ya, Pak.
Pa, hand sanitizer kita habis loh. Nanti jangan lupa beli ya. Tenang, Ma. Papa masih punya satu lagi kok. Aman. Hai sayang. Pak, jangan Ya? lupa jaga jarak ya, Pak. Iya, kalian berdua belajar ya? Iya. Ya udah belajar yang benar ya. Ya. Papa tinggal dulu ya. Tuh kan Pak, anaknya udah ingetin jaga jarak, maskernya juga jangan lupa dipakai dong. Makasih ya, Ma. Maskerku, maskermu melindungi kita. Mas, Pak, dengan menjaga jarak kita tetap bersatu. Sekarang siapa yang mau pakai hand sanitizer? COVID-19 dapat dicegah dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kembali Suara Sriwijaya tentunya, dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454, dan kita masih membahas dengan tema mengulik aksi kemanusiaan, dan juga masih bersama dengan dua narasumber kita, yaitu Ibu Dr. Nengyanti M. Hum dan juga Bapak Muhammad Suhardi MA. Kita lanjutkan kembali tentunya perbincangan kita mengenai mengulik aksi kemanusiaan. Mungkin untuk Bapak terlebih dahulu pertanyaannya, bagaimana Pak jika tidak ada aksi kemanusiaan ini? Kira-kira bagaimana menurut Bapak sendiri? Ya sama saja kita membayangkan gak ada lagi manusia kan gitu ya. Baik. Ya karena aksi kemanusiaan ini diperlukan selagi ada manusia. Jadi artinya sepanjang kehidupan ini tetap dibutuhkan. Sederhananya begini, tidak bisa orang itu memenuhi kebutuhannya sendiri. Baik. Sehebat-hebat dia pasti butuh orang. Oleh karena itu, seperti kata Bu Yaneng tadi, aksi kemanusiaan, sikap-sikap kemanusiaan ini harus ditumbuhkan dari sejalan dengan perkembangan umur, perkembangan psikologi, dan itu dimulai dari diri sendiri, artinya dari keluarga. Pertanyaannya, kalau nggak ada lagi berarti nggak ada lagi manusia yang game kita ya. Nggak ada lagi manusia lain berarti Nggak ya? ada lagi manusia. Jadi jangan sampai artinya di diri kita itu hilang rasa-rasa, hilang sikap-sikap kemanusiaan itu. Baik, untuk dari Atau di Pancasila kemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Betul, Ya nggak di bisa kita Pancasila. menghilangkan itu ya. Ya, untuk Ibu sendiri bagaimana Bu? Boleh menambahkan? Ya tadi kata Pak Suhardi, kalau nggak ada ini kemanusiaannya berarti nggak ada lagi manusianya. Karena kita aja kalau mau bakso Palembang itu ngubur kan minta bantuan uang kan. Betul. Iya, jadi kan mau tidak mau itu harus kita lakukan ya. Ada musibah, mau ada yang mau ada kegiatan aktivitas misalnya pesta, itu kita tumbuhkan terus itu, saling bantu dan saling bakso Palembang tuh, saling pikir, saling mikiri ya, saling peduli, saling gitu. peduli, karena Iya. mungkin banyak masih masyarakat yang sudah merasa hebat dan bisa berdiri sendiri, padahal masih harus dibutuhkan orang lain. Tapi mungkin salah satu contoh dari aksi kemanusiaannya itu donasi ataupun galang dana. Mungkin sekarang sudah banyak sekali lembaga-lembaga yang menyediakan untuk aksi dari galang dana sendiri. Menurut Bapak sendiri, dari lembaga sendiri bagaimana Pak dari aksi kemanusiaan dengan dana yang diberikan untuk warga-warga yang membutuhkan? Oh, ini menarik pertanyaannya. Ini kan sudah menyangkut lembaga ya. Iya. Karena menyangkut lembaga sebenarnya misinya itu baik gitu. Yang menjadi pertanyaan itu lembaganya itu amanah atau enggak itu untuk kemanusiaan. Betul. Oleh karena itu kita harus memilah dari lembaganya sendiri akuntabilitas ya, akuntabilitas, transparansi, kemudian bagaimana pengelolaannya itu seperti lembaga-lembaga yang good governance atau good perusahaan-perusahaan yang memenuhi kriteria itu. Nah, dari sisi lain, kalau yang mau donasi ya dia sudah berniat, sudah kasih kan gitu ya. Nah, intinya mungkin Bu Neng juga sebagai pengajar di tata negara ya, fungsi ya Bu Neng ya, fungsi pengawasan dari lembaga-lembaga yang memang ditunjuk untuk itu. Ya, fungsi pengawasan itu. Berarti jangan sampai lembaga itu
kebablasan ya disalahgunakan. Karena mungkin sempat juga ada beberapa kasus bahwa lembaga aksi kemanusiaan juga yang sudah sangat terkenal mungkin bisa dibilang, tapi malah dananya juga disalahgunakan. Menurut Ibu sendiri bagaimana Bu sebagai kita masyarakat, apakah mungkin lebih langsung aksi kemanusiaan langsung kita berikan atau mungkin lebih enak dari lembaga nih menurut Ibu sendiri? Tergantung ya. Kalau tadi yang kita ngomong bahwa kita sibuk yang mau ke ATM lagi agak ini dan kita lihat kebutuhannya itu apa namanya urgent hari itu ya kadang-kadang melalui lembaga-lembaga itu lebih baik kan itu. Tapi tadi harus dilihat dulu lembaganya kata Pak Suharni tadi, apakah dia transparan, pengelolaannya bagaimana, dan apakah setiap akhir tahun mereka membuat pertanggungjawaban ke publik gitu. Baik, kita sudah terhubung dengan salah satu penelpon, kita angkat terlebih dahulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang juga Mbak. Baik, selamat siang dengan Ibu dan Bapak siapa? Baik, Bapak Ruli dari Palembang. Silakan Bapak untuk pertanyaan. Ibu Ruli, mohon maaf Ibu. Ya. Ibu Ruli di Palembang, silakan pertanyaannya. Ya. Kasih Mbak ya. Ya, silakan. Selamat siang untuk Bapak dan Ibu yang hadir di TVRI sekarang. Ya. Silakan Ibu. Saya mau nanya ya sama Ibu Dokter, kalau seandainya kita punya acara seperti arisan-arisan gitu, dan seandainya kita mau panggil untuk narasumbernya itu seorang psikolog, itu kemana kita untuk menghubungi dan bagaimana ya nggak mungkin kita panggil nggak ada artinya kebutuhan? Misalnya setidaknya maksudnya tuh ya salary lah gitu kan kasarnya itu Bu ya, maaf ya. Baik. Itu kemana kita untuk menghubungi, karena saya tuh lihat kalau untuk pengajian mungkin sudah banyak, untuk ceramah-ceramah di masjid itu sudah banyak. Tapi kalau tenaga psikolog itu kayaknya orang kita terutama orang kampung. Kayaknya masih belum banyak mengenal ibu-ibu psikolog atau bapak psikolog, sementara kita sekarang ini sangat membutuhkan, terutama misalnya untuk anak-anak yang perlu kita arahkan kemana, menjauhi narkoba, juga cara untuk supaya anak terbuka kepada orang tua gitu. Padahal ya, baik, terima kasih Bu. Itu aja. Untuk pertanyaannya Ibu Ruli dari Palembang. Makasih ya Bu ya. Terima kasih, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaannya agak melenceng dari tema, tapi nggak apa-apa, mungkin dibutuhkan juga oleh masyarakat lainnya. Silakan Ibu, mungkin untuk ada acara ataupun juga acara lainnya bagaimana Bu? Kalau sejauh ini kan sebetulnya kalau psikologi itu kan ada perhimpunan, nah, ada yang berbayar, gitu kan. Juga ada kalau misalnya yang tadi untuk narkoba, itu kan ada LSM juga, Pak Suharni ini, Yayasan Intan Maharani. Ya dia juga gitu ya, jadi bisa dihubungi, tapi nggak ini ya Bu, kalau mau yang tadi persoalan salary tadi sebetulnya di Unsri itu ada, bisa dihubungi, ada juga fakultas psikologinya, ada juga fakultas FKM-nya, nah, bisa didesain untuk pengabdian dosen-dosen dan beserta mahasiswa ke situ, atau ada mahasiswa yang menjadi sejenis kuliah praktek. Nah itu jadi ya harus nggak boleh ujuk-ujuk ya, jadi harus ada di ini kan Bu, jadi kita bisa dalam skema pengabdian itu ya nggak berbayar, tapi kalau yang tadi misalnya psikologi yang memang ini kemungkinan ada yang berbayar itu ya. Itu kalau soal narkoba ya Pak Suharni. Boleh Pak Suharni mohon menambahkan. memang ininya. Iya, silakan Pak. Baik Bu, terima kasih ya.
kita klarifikasi, saya bukan psikolog ya. Iya. Kami bukan psikolog di sini. Kami sosial. Kita Bu Neng dari pemerhati gender dan sekaligus ahli gender di Sumatera Selatan ini. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang seperti itu tadi, kalau untuk perkembangan remaja itu satu kegiatan yang kita lakukan juga. Baik. Kita punya yayasan sendiri, alamatnya ada di Skip, itu bisa dicari di media sosialnya, misalnya Yayasan Intan Maharani itu. Nah, masalah fee misalnya itu kan negotiable kan gitu ya. Aturable-nya bisa diatur. Baik. Nah, kebanyakan yang kita lakukan kalau dia dalam ranah program maka itu free of charge aja, kita nggak dibayar gitu. Baik. Tapi kalau misalnya profesional untuk undangan profesional artinya mengikuti aturan yang berlaku. Oke, Silakan Bu baik. datang ke Skip. Di Jalan Pendopo itu ada kalau Baik. untuk masalah-masalah yang seperti itu. Baik, tentunya Namanya semoga Yayasan Intan Maharani kan bisa baik, gitu. Yayasan Intan Maharani, dan semoga Ibu Ruli terjawab pertanyaannya, dan juga untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line interaktif di 0711-311-454. Dan kita kembali melanjutkan tentunya tema kita mengulik aksi kemanusiaan. Tentunya dalam setiap kegiatan pasti ada yang namanya kendala, Pak. Kendala dari aksi-aksi kemanusiaan salah satunya tadi mungkin donasi yang disalahgunakan. Mungkin dari versi Bapak sendiri sebagai pemerhati aksi kemanusiaan itu bagaimana, Pak? Apakah ada lagi kendala-kendala lain dari aksi kemanusiaan yang sering dilakukan di Indonesia mungkin? Kendala kemanusiaan itu sifat manusia sendiri gitu ya. Baik. Pertama pelit misalnya. Nah, galak dia nolong wong. Ada. Nah, yang lebih banyak itu sebenarnya tantangan-tantangan yang kita hadapi. Kita sudah berbuat untuk kebaikan, dicurigai kan gitu. Betul. Maka oleh karena itu seperti kata Bu Neng tadi, otoritas-otoritas fungsional pengawasan dari lembaga-lembaga pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan. Dan kesadaran masyarakat sipil juga untuk mengawasi kegiatan-kegiatan kemanusiaan itu sinergi, artinya dari semua stakeholder itu penting. Kedua, dari segi hambatan pertanyaan ini tadi, hambatan-hambatan ini dari sikap kemanusiaan itu saya kira sudah sangat diminimalisir. Kalau untuk pelaksanaannya itu masih ketiga hal yang menjadi hambatan. Baik. Pertama, fasilitas. Kadang-kadang uangnya ngumpul misalnya, mau ngantarkannya jalan putus kan gitu. Sehingga harus ada koordinasi dengan kegiatan-kegiatan lain. Kemudian kita orang membutuhkan itu, yang dibutuhkan beda dengan yang ada. Coba kita pikir ada bencana, siapa yang mikirin pembalut untuk perempuan? Oh, betul. Iya, padahal itu penting. Penting ya. Kalau orang-orang gender itu kan kebutuhan perempuan itu unik dan penting. Baik, Ya, satu, kedua, bayi, siapa yang mikirkan pakaian bayi? Oke. Ketika ada pengumpulan pakaian, misalnya pakaian orang-orang tua, besar-besar, bayi nggak dihitung. Nah, ini yang menjadi kendala-kendala kita di lapangan, kecocokan antara kalau donasi yang ada atau relawan yang ada itu dengan kebutuhan mendesak ya. Ya, ini kebutuhan mendesak yang non-design kan. Kalau yang didesain kan kita bisa atasi. Baik. Yang tidak mendesak. Baik, tentunya untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711-311-454 dan tetaplah bersama kami dalam Suara Sriwijaya. Migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box.
siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai mengulik aksi kemanusiaan. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454. Sebelumnya kita sudah membahas kendala dari aksi kemanusiaan, tentunya ada disebutkan oleh Bapak Suharni sendiri fasilitasnya dan juga mungkin ada beberapa hal yang tidak dipikirkan dari aksi kemanusiaan itu yang tidak terpikirkan. Mungkin untuk Ibu sendiri boleh menambahkan untuk kendala-kendala dari aksi kemanusiaan? Ya, tadi sudah soal ketidakmatchan ya, tidak sesuaian antara yang dibutuhkan di lokasi dengan yang kita sediakan bantuan itu. Contohnya yang tadi sudah sedikit dikemukakan oleh Pak Suharni tadi adalah soal kebutuhan pembalut, kemudian juga makanan misalnya. Kita seringkali kan ngasih mie instan itu berdus-dus, tapi makanan bayi yang bubur, ya itu ya kadang kita nggak kepikirkan. Apa popok itu ya, popok bayi, balita itu. Ini yang kadang kita nggak mikirkan bahwa itu sebetulnya kebutuhan utama dan itu urgent. Nah ini yang kadang nggak dipikirkan itu oleh itu. Berarti harus ada biar tidak terjadi seperti itu biasanya harus ada apa Pak untuk aksi-aksi kemanusiaan sendiri? Adakah daftar-daftarnya ataupun mungkin lembaganya juga yang harus aktif untuk mengetahui apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat yang dibutuhkan? Tentu ini kita nggak lepas dari perencanaan. Perencanaan. Kita mau aksi itu harus direncanakan dan perencanaan itu kita mulai dari identifikasi kebutuhan, identifikasi kemampuan juga ya kita harus. Nah kalau kita mau nolong orang sekampung misalnya kemampuan kita cuma berapa, jangan pula terlalu ambisius kan sehingga tujuan kita nggak tercapai. Nah intinya itu adalah pada perencanaan, selain itu pada koordinasi dengan beberapa pihak. Nah kalau sudah itu yang dilakukan maka nanti ada hal-hal yang perlu kita antisipasi untuk tidak terjadi yang di luar rencana. Baik, mungkin sering terjadi bahwa ada aksi kemanusiaan mungkin memberikan bantuan sembako contohnya, malah menimbulkan korban karena masyarakat terlalu berdesak-desakan, saling berebutan mungkin. Menurut Bapak sendiri dari aksi kemanusiaan tersebut bagaimana Pak? Yang menimbulkan korban malah Pak. Oke. Barangkali begini sederhananya begitu, sesuatunya itu mulai dari niatnya bagus. Baik. Metodenya harus bagus juga, harus benar gitu ya. Kemudian cara pelaksanaannya bagus sehingga memberikan dampak yang baik. Kalau kita rubah niat baik, caranya baik, metodenya baik, harapannya dampak baik. Kalau kita berniatnya baik tapi caranya tidak baik tanpa antisipatif, maka bisa menimbulkan impact, artinya dampak yang tidak kita inginkan. Contoh, ketika orang kelaparan kita akan nawarkan bantuan makanan misalnya ya. Kita cuma punya makanan itu kan jumlahnya itu sudah dihitung berapa. Nah satu, kedua psikologis yang menerima itu harus diperhatikan gitu ya. Kalau akan terjadi riot, ribut, nah harus tadi kita koordinasi dengan pihak-pihak lain. Nah niatnya sudah baik tapi caranya yang tidak baik. Jadi kita perbaiki caranya. Caranya gitu, juga ya berarti. Nah caranya baik itu nanti diukur, salah satu ukurannya itu memperhatikan dampaknya. Sehingga dampaknya juga baik. Baik, dampaknya juga harus dipikirkan ya. Dipikirkan betul. Baik, untuk Ibu boleh menambahkan tentang penggalangan dana ataupun juga pemberian bantuan sembako malah menimbulkan korban? Ya itu tadi, jadi kan kalau lihat kondisi konteksnya itu di mana itu ya. Kalau memang kita itu memberikannya itu
relatif daerah kita tuh yang butuh banyak, bisa jadi kita tadi kata Pak Suharni bahwa kita perencanaan penjadwalan jam gitu, atau bukan hanya penomoran tapi kan ini di jam itu ya beda-beda. Jadi ya sudah dipikirkan bagaimana ketika audiensnya atau yang ingin mendapatkan bantuan itu banyak, nah bagaimana caranya itu apa ya macam-macam lah bisa dibuat. Jadi apa namanya si pendonor ini harusnya juga bukan sekadar bahwa kita punya barang kita kasihkan, tetapi bagaimana supaya tidak memberikan dampak justru negatif terhadap apa namanya menelan korban itu. Sangat disayangkan kan niatnya baik tadi. Ya, sangat disayangkan niat yang baik malah menimbulkan korban juga kan. Baik, mungkin ini cukup menarik tapi masih tentang berkaitan dengan aksi kemanusiaan. Tentunya juga masyarakat ingin sama-sama mempunyai rasa aksi kemanusiaan. Tapi mungkin Pak, aksi kemanusiaan ini bisa dibilang disalahgunakan atau mungkin berkedok belakangnya. Misalnya salah satunya aksi politik tapi ternyata berkedok aksi kemanusiaan. Menurut Bapak sendiri nih bagaimana Pak kira-kira? Wah, ini hangat ya. Tahun politik bicara politik, dan kemanusiaan. Ya, politik itu kan juga urusan kemanusiaan. Kalau di-manage dengan baik, maka dia akan baik. Jangan sampai ada juk-juk yang di medsos itu Anda baik, Anda caleg ya. Nggak juga begitu ya. Artinya mereka juga niatnya baik. Kembali ke caranya itu tadi. Kalau misalnya berpolitik dengan baik, memberikan bantuan kemanusiaan dengan baik, harapannya semuanya akan berjalan dengan baik. Tapi itu normatif. Nah, aksinya ini biasanya tidak diikuti dengan kata-kata baik itu tadi. Tidak juga diikuti dengan kata benar. Niatnya udah nggak benar, caranya udah nggak benar gitu, ya hasilnya pasti nggak benar gitu. Apapun profesinya, misalnya mau politik kayak mau saintis kayak, pada tiga itu tadi niat, metode atau cara, kemudian kita lihat dampak. Jangan lihat hasil, lihat dampak. Satu, kedua kita bergeraknya ini tidak di ruang kosong, selalu kita bergerak pada posisi space, time, and condition. Artinya pada tempat di mana, pada waktu kapan, dan situasinya bagaimana, itu harus diperhitungkan. Baik, tempat dan situasi Space, bagaimana. time, and condition. Tapi mungkin nih, menurut Bapak sendiri sebagai penggiat kemanusiaan, tempat dan waktu yang baik untuk melakukan mungkin aksi kemanusiaan yang cukup besar misalnya. Menurut Bapak sendiri bagaimana yang tepat dan baiknya? Semuanya itu didukung oleh banyak faktor pendukung ya. Teknologi sangat mendukung ya untuk kita mendapatkan data misalnya. Ini sudah bagus. Dalam pelaksanaan kita gunakan juga teknologi, kita gunakan juga dukungan data dan informasi sekaitan dengan apa yang kita lakukan. Kita punya pengalaman, misalnya kita akan buka layanan kesehatan gratis gitu ya. Banyak yang datang gitu. Nah, kata-kata banyak ini nggak terukur ya. Ya gunakan informasi, oh banyaknya berapa. Kan sudah ada teknologi, kan sudah. Kondisinya seperti itu. Kemudian antisipasi yang paling penting, aturan dilaksanakan ya, aturan ditaati. Aturan ditaati. Kemanusiaan itu tetap ada aturan-aturan kemanusiaan juga. Yang dalam kenegaraan diatur dalam secara tata negara. Baik. Ya begitu Bu Neng ya. Bu Neng ini orang ahli tata negara sebenarnya selain dari gender gitu. Boleh mungkin Ibu mau menambahkan dari isu juga tadi bahwa aksi kemanusiaan berkedok politik nih mungkin. Menurut Ibu sendiri bagaimana? Ya itu sudah sudah kalau musimnya lagi nyala pasti lagi banyak yang ngasih ya gitu kan. Ya dari segi masyarakat ya terima aja nggak apa-apa gitu ya. Cuma tadi kita sudah bisa mungkin kalau apalagi yang kedua, ketiga pemilihnya itu kan yang untuk periode kedua, ketiga. Jadi kita sudah bisa belajar bahwa di belakangnya tuh sebelumnya ini yang bersangkutan itu bagaimana. Harusnya masyarakat itu melihat itu.
ya untuk milih. Tapi kalau mau yang dibagi tadi ya ambil aja ya Pak Suardi ya. Iya kan? Baik, Iya. karena mungkin masih termasuk rasa kemanusiaan sendiri ya, Iya. saling membantu. Iya. Tapi untuk tanggapan yang dari Bapak tadi bahwa tempat dan juga kondisi yang harus diperhitungkan untuk memberikan bantuan ataupun juga donasi yang berjumlah besar, mungkin dari Ibu sendiri bagaimana Ibu? Oh, kalau jumlah besar itu tadi kita kan sudah, kalau sekarang ini kan pemerintah udah bagus ya, sudah mau satu data gitu ya Pak Suarni ya. Jadi kita bisa melihat data itu masyarakat miskin kita berapa gitu tadi. Jadi kita sudah menggunakan teknologi sehingga kita bisa memprediksi berapanya. Kemudian kita juga memprediksi tadi mau tidak mau tadi yang waktu, tempat tadi itu menentukan. Jadi lokasinya bagaimana? Ketika kita misalnya di lahan yang sempit, misalnya nggak ada yang space yang iya akses juga. Nah ini bagaimana caranya? Bisa 2 hari, bisa dibuat per jam atau bagaimana? Ini yang penting cara tadi perencanaan dan caranya itu yang penting. Sehingga tadi jangan sampai kita niatnya baik, tapi justru tadi menelan korban yang justru lebih banyak itu. Oke, jangan sampai juga menelan korban niat yang baik, nanti takutnya menimbulkan dampak yang negatif. Contohnya juga menimbulkan korban, jangan sampai terjadi. Mungkin rasa kemanusiaan juga banyak bisa ditimbulkan, tidak harus besar-besaran mungkin ya Pak ya. Ada rasa kemanusiaan yang kecil yang seperti Ibu Neng jelaskan sebelumnya bahwa tidak hanya perekonomian yang dibutuhkan, dari sisi psikolog juga dibutuhkan untuk rasa saling membantu dan juga rasa kemanusiaan. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711 311 454, ingin bertanya ataupun juga berdiskusi mengenai tema mengulik aksi kemanusiaan. Dan tetaplah bersama kami dalam program Suara Sriwijaya. Fashion show menarik, gaya nyentrik namun menggelitik. Kita sambut peserta pertama kita dengan tema anti kuman, antibakteri dan antivirus. Selalu mencuci tangan dengan air yang mengalir sebelum dan sesudah melakukan aktivitas atau menggunakan hand sanitizer. Peserta selanjutnya dengan tema jaga jarak aman. Jaga jarak minimal 1 meter saat berbicara dan beraktivitas. Jarak boleh jauh, tapi hati kita tetap bersatu. Peserta yang terakhir dengan tema anti percikan air dan debu. Masker dan face shield dapat melindungimu. Terima kasih telah membantu mencegah penularan COVID-19 menuju Indonesia sehat. Kami
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Suara Sriwijaya dan kita masih membahas mengenai mengulik aksi kemanusiaan. Dan untuk pemirsa yang ingin bergabung melalui line telepon di 0711311454. Dan sebelumnya kita juga sudah banyak membahas mengenai aksi kemanusiaan dan contoh-contoh dan juga dampaknya. Mungkin salah satu yang dibutuhkan dari aksi kemanusiaan adalah sukarelawan. Mungkin sebagai kaum milenial yang sekarang bisa dibilang sedikit minim ya Pak ya untuk sukarelawan dari kaum milenial. Untuk Bapak sendiri bagaimana cara menumbuhkan rasa sukarelawan untuk aksi kemanusiaan sendiri? Ya, bicara sukarelawan ini kan unik juga ya. Kadang suka dia, kadang melawan gitu ya. Kalau milenial lagi suka banyak gitu ya. Baik. Tapi kalau dia lagi melawan nggak ada yang ikut gitu. Oleh karena itu, kalau istilahnya itu volunteer. Nah, volunteer itu kan kalau di dunia kan ada aksi volunteer internasional kan gitu. Dan itu ada wadahnya sendiri. Bahkan Badan PBB juga untuk milenial ini untuk yang kaum yang ya, muda ya. Itu ada yang mengurusi sendiri. Nah, aksinya saja yang beda dengan dulu sebenarnya. Aksinya sekarang ini karena tuntutan. Mereka banyak sekali membuat charity yang dalam bentuk memanfaatkan teknologi, misalnya menggunakan media sosial untuk penggalangan dana. Itu anak-anak muda sekarang ini yang cukup canggih lah gitu ya. Baik. Nah, dari segi jumlah saya kira nggak akan kurang gitu. Nah, yang jadi masalahnya dari segi pembinaan, pengawasan dan juga menumbuhkan untuk mengantisipasi dampak-dampak negatif itu tadi. Nah, kalau dia buat konten yang bagus didonasikan untuk DPBL misalnya, why not? Yaitu. Nah, itu tadi sukarelawan itu suka rela, kadang suka melawan kan gitu. Oleh karena itu diperlukan manajemen yang bagus untuk memanage sukarelawan ini. Baik. Pertanyaannya barangkali menumbuhkannya itu tentu kembali ke pernyataan Bu Neng dari awal. Pernyataannya tadi mulai dari dirinya sendiri, dari keluarga dan lingkungannya. Baik, dari diri sendiri, Dari sendiri dan mengajak orang lain juga. Lingkungan dan keluarga. Lingkungan dan keluarga. Sekolah kan tentu berkontribusi positif ya, sekolah formal artinya mulai dari sekolah sampai ke perguruan tinggi. Baik, mungkin sebelumnya sudah disebutkan bahwa sekarang juga sudah dimudahkan dengan kemajuan internet dan juga media sosial bahwa aksi kemanusiaan juga bisa dilakukan melalui internet. Salah satunya mungkin diposting nih Pak, bagaimana kebutuhan dan juga charity yang dibutuhkan dari postingan tersebut. Menurut Ibu sendiri nih, dari aksi kemanusiaan melalui media sosial, contohnya bagaimana menurut Ibu sendiri? Sebetulnya kan media itu kan bisa punya dampak yang luas kan. Jadi dengan satu klik, jadi semua orang bisa tahu dan semua orang kalau mau itu misalnya ada kebutuhan untuk dana atau bantuan itu ke yang bersangkutan yang diupload itu ya itu lebih cepat ya. Keuntungannya media tadi. Nah, tetapi tadi ya sebagai warga kita pengguna media itu harus tahu, harus lihat dulu situsnya atau apa nomornya ini aneh enggak gitu kan. Iya gitu. Jadi kita lihat dulu akunnya itu benar atau enggak tuh. Nah, itu yang harus jadi pelajaran bagi kita semua ya. Ini kegiatan digitalisasi ini udah banyak untuk memberi pelajaran kepada warga supaya melek digital ini udah banyak juga. Saya pikir tinggal lagi tadi orangnya memanfaatkan media itu memang niatnya untuk untuk supaya orang lain itu juga ikut membantu atau memang ada hal-hal yang lain dan ini seharusnya ya kalau dari segi kita kalau bantu tadi ya sudah bantu ya kita nggak jadi masalah. Tadi persoalan orang atau pengelola atau lembaga tadi apakah mereka amanah dan mereka bisa mempertanggungjawabkan itu. Nah juga ada pesan sedikit kalau misalnya ada kejadian ya jangan dulu ngupload itu tapi bantu dulu yang bantu paling misalnya kecelakaan itu ya. Nah, kecelakaan di jalan sampai yang detail-detail kecelakaan itu videoin dulu baru dibantu harusnya pertolongan minimal dulu baru divideoin harusnya ya supaya jangan bablas karena semakin orang semakin hebat kalau
sambil detail di posting, padahal itu akan bisa berdampak terhadap yang melihat atau apa gitu. Betul sekali. Karena yang dibutuhkan itu pertolongan terlebih dahulu ya, bukan video terlebih dahulu. Videonya dulu. Mungkin dari Bapak sendiri nih, bagaimana Pak dengan aksi kemanusiaan dari media sosial yang sudah sangat mudah dijangkau, dan juga mungkin banyak sekali para konten kreator yang sudah sering memposting aksi kemanusiaannya sendiri. Menurut Bapak sendiri bagaimana? Ini kita bicara tidak lagi kemanusiaan, artinya kita bicara masalah ngisi konten kan gitu. Nah, ini ada etika-etika yang harus dipenuhi supaya tidak mencederai kemanusiaan itu. Kalau aksi-aksi kemanusiaan, kita kembali ke pembicaraan kita pertama, menyelamatkan nyawa, mengangkat martabat kan kemudian kita untuk kesejahteraan. Nah, di 3 inilah ranah kemanusiaannya. Kalau dia misalnya ada kejadian kecelakaan, tolong dulu Kak. Nah, tetap tolong dulu, artinya itu menyelamatkan keberlangsungan hidup. Kalau dia perlu misalnya seperti tadi ada kekerasan seksual misalnya, maka martabat yang korban itu harus kita kembalikan. Nah, itu yang penting. Nah, masalah ada yang buat konten untuk donasi untuk apa, ada yang menangannya itu, artinya kan pihak-pihak yang kompeten untuk mengawasi ini layak atau tidak. Nah, masalahnya yang berkembang di masyarakat ini lewat medsos yang dipakai oleh masyarakat, misalnya WA, bantu ini. Nah, terhadap kegiatan-kegiatan baik itu tetap gunakan kewarasan akal sehat. Gitu ya. Kita manusia itu menjaga kewarasan itu ya, akal sehat itu. Ketika akal sehat kita itu dibawa emosi, dibawa di ini kan, ya sudah bantu-bantu saja. Ya dia hidup terus. Tapi kalau kita lihat dengan kewarasan, oke, kamu di mana? Kita enggak apa-apa, kita tanya dulu kegiatan apa, di mana, ada tempatnya di mana. Ditanya, diverifikasi dulu. Nah, kalau dia oke, bagus, kita juga bantu. Kita share. Kalau dia sudah abal-abal, ya tutup sampai di situ. Seringkali kan kita terima WA misalnya itu. Kita nggak punya kapasitas untuk ngeban situ, tapi kita punya kapasitas untuk memberhentikan itu sampai di kita. Dengan cara gunakan kewarasan itu tadi, kewarasan berpikir. Kewarasan berpikir dan juga sebagai masyarakat juga harus pintar-pintar ya. Betul. Jangan sampai kita memberikan bantuan dan juga donasi tapi ternyata disalahgunakan. Mungkin Pak terakhir untuk pesan dan juga harapan ke depannya untuk masyarakat kita juga agar saling menimbulkan rasa kemanusiaan. Silakan Bapak terlebih dahulu. Saya kira kembali kita ke pernyataan pertama aja, sifat-sifat kemanusiaan ini harus semakin dipupuk supaya kita tetap jadi manusia seutuhnya gitu ya. Dipupuk jadi manusia seutuhnya. Nah, masalah pendidikannya itu dari awal, dari keluarga, dari lingkungan, dari sekolah itu sudah ada gitu. Tinggal kata tinggal ini yang pusing ya. Tinggal dilaksanakan tinggal ya. dilaksanakan. Baik, untuk Ibu sendiri bagaimana Ibu? Kalau kemanusiaan menurut saya itu kita ini kan sudah ada sudah ada jadilah orang yang bermanfaat gitu kan. Ya, terus kemudian di agama kita juga sudah jadilah rahmatan lil alamin. Jadi walaupun dengan tidak hanya manusia ya sebetulnya, dengan tumbuhan, dengan hewan juga kita harus mempunyai itu tadi, memberi manfaat dan merahmati tadi. Gitu. Menurut saya itu sudah jadi modal awal yang ini tadi Majik atau Pak Pak Suharni, mana lagi kita nak buat membangun itu kepada anak-anak kita, meneruskannya, mengembangkannya, dan itu bisa dilaksanakan di kehidupan kita sehari-hari. Baik, tentunya juga dari diri kita sendiri juga untuk bisa menimbulkan rasa kemanusiaan, karena memang manusia adalah makhluk sosial dan juga saling membutuhkan. Baik, tentunya terima kasih untuk Ibu Dr. Neng Yanti, MHum, pemerhati
pemerhati gender, dan juga Bapak Muhammad Suharni MA, penggiat kemanusiaan yang sudah berbincang bersama kami dalam Suara Sriwijaya dan memberikan informasi positif tentunya mengenai mengulik aksi kemanusiaan. Terima kasih Bapak, Ibu. Dan untuk pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kebersamaan kita di Suara Sriwijaya, dan saya Rizkia Amrina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, TVRI Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.